seorang relawan Anies Baswedan menghadiri acara relawan diberhentikan oleh KASN. Apakah tindakan ini dibenarkan oleh hukum atau ini menjadi catatan yang tidak baik menuju pemilu 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi tidak nyaman ketika seseorang diberhentikan dari pekerjaannya, tetapi hal itu terjadi pada seorang dokter yang ada di Lampung karena menghadiri acara relawan Anies Baswedan. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apakah ini memang tidak diperbolehkan atau dan kemudian bagaimana perlakuan untuk yang lain. Pertama kita baca di Republika, hadiri acara relawan Anies Baswedan, dokter di Lampung disanksi KASN. Kemudian yang kedua adalah di FIFA, gara-gara ikut acara relawan Anies, dokter RSUD Abdul Muluk Lampung kena sanksi KASN. Nah, kemudian yang ketiga, ikut rapat relawan Anies, dokter di Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung disanksi KASN. Kalian memilih yang mana? Kita memilih yang dua, jarang-jarang kita baca FIFA. Kemudian nanti kita satukan. Gara-gara ikut acara relawan Anies, dokter RSUD Abdul Muluk Lampung kena sanksi KASN. Ini di FIFA Nasional, Komisi Aparatur Sipil Negara KSN melayangkan surat rekomendasi pemberian hukuman disiplin ASN kepada Dr. Zamzanaria Ibrahim. Hal itu tertuang dalam surat R1942 bla 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 tertanggal 25 Mei 2023 yang dalam surat rekomendasi tersebut diberikan melalui Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Yang barusan viral. Diketahui Dr. Zamzanaria Ibrahim merupakan fungsional di RSUD Abdul Muluk Provinsi Lampung dengan posisi sebagai dokter. Ketua KSN Agus Pramusinto dalam keterangan tertulisnya menyebut Dr. Zamzanaria terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas KASN. Adapun pelanggaran itu karena partisipasinya pada kegiatan pertemuan relawan Anies Baswedan yang diketahui sebagai kandidat calon presiden RI. Kegiatan tersebut sendiri dilakukan DPW Partai Nasdem Lampung dan sosialisasi di lapangan Waidai, Bandar Lampung. Ini partai atau bukan ya? Jadi kalau misalkan partai memang bahaya, tapi kalau hanya relawan, tidak ada hubungannya dengan partai, maka it's okay. Tapi kita lihat lanjutkan. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Provinsi Lampung dan klarifikasi yang dilakukan oleh KSN, maka Zamzanaria terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas KSN. Menurut Agus Zamzanaria layak dijatuhi hukuman disiplin, sedang pemberian hukuman itu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kasihan atau malah appreciate terhadap pemberian dan ini kepada Dr. Zamzanaria di Lampung ini. Menurut analisis saya, pertama, memang kalau seseorang ASN yang tidak netral, maksudnya terlibat dalam proses kampanye, dan itu jelas terhadap partai politiknya, tidak atau bukan karena relawan, maka ya ini harus diberhentikan kalau memang terbukti. Tetapi kalau ini adalah relawan yang melakukan, bukan partai politik dan bukan kampanye tapi berkumpul, maka ini perlu dipertimbangkan. Jadi netralitas ASN itu
memang diperlukan dalam pembangunan negeri ini. Supaya tidak ada, misalkan, di berbagai lembaga tinggi negara ada kecenderungan kepada calon A, calon B, dan calon C. Jadi, untuk kasus Dr. Zamzanaria, ini memang harus dipastikan oleh Bawaslu, oleh KSN, kalau memang yang bersangkutan itu tidak netral, dan itu adalah bagian dari proses politik, ya harus diingatkan. Maksudnya harus diperingatkan atau bahkan diberhentikan. Tapi menurut saya kalau pertama dan itu belum dilakukan banyak orang, maka itu harus diperingatkan saja. Tetapi kalau sudah diperingatkan tetapi tidak diikuti, ya apa boleh buat kalau selanjutnya diberhentikan. Tapi kalau itu difokuskan, itu adalah diberhentikan langsung, maka menurut saya kurang baik. Yang kedua, bahwa penegakan hukum ini berlaku untuk semuanya. Tidak boleh misalkan ini karena orang yang ada hubungannya dengan Mas Anies Baswedan maka dia diberhentikan. Tetapi untuk misalkan ada yang nyambung atau hadir di acaranya Pak Prabowo atau Pak Ganjar kemudian tidak. Jadi equal before the law. Semuanya harus sama di hadapan hukum, maksudnya di hadapan regulasi yang dihadirkan oleh pemimpin negeri ini, maksudnya yang ada di dalam undang-undang pemilu ataupun berbagai peraturan KPU dan Bawaslu. Jadi, seharusnya semuanya ditindak. Bukan terjadi misalkan diskriminasi antara satu dengan lainnya. Karena kalau terjadi diskriminasi, maka akan memunculkan protes dari kelompok yang lain. Protesnya adalah mengapa ini diberhentikan, mengapa ini tidak. Yang paling baik adalah caranya tidak langsung segera diberhentikan, tetapi adalah memang perlu ada semacam peringatan sebelumnya. Dan dalam prakteknya, semuanya berlaku, sehingga tidak ada misalkan kebetulan saat ini adalah orang yang berkuasa kemudian diamankan, selanjutnya nanti ketika terjadi perubahan akan menjadi yang sebaliknya. Semoga teman-teman penegak hukum, khususnya KSN, Bawaslu dan lain sebagainya adalah menjadikan sama dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, bahwa ini menurut saya ya pro dan kontra ya, pro dan kontra apakah hal ini akan menjadi perbaikan negeri atau tidak. Ini pasti pro dan kontra. Kelompok-kelompok yang menginginkan bahwa proses demokrasi itu diikuti oleh semuanya pasti akan kontra. Tapi kelompok yang pro adalah kelompok ya penegakan hukum itu seperti yang ada di dalam undang-undang. Pecinta masa depan negeri. Tetapi bahwa apa yang sudah diputuskan oleh negara itu memang harus dijalankan. Jadi di luar perspektif pro dan kontra, menurut saya memang kelompok ASN itu perlu diberikan wilayah yang mereka bisa tetap mengikuti demokrasi, tetapi tidak harus kemudian diikut-ikutkan. Karena kadang-kadang dari mereka itu diikut-ikutkan. Supaya ASN atau siapapun anak negeri ini tetap mengikuti proses demokrasi, maksudnya tetap terjadi melek terhadap perkembangan demokrasi, maka diberikan kesempatan untuk mereka terlibat. Dan pasti kan pada waktu hari H nanti juga mereka akan memberikan pilihannya. Coba diperhatikan di berbagai lembaga pemerintah. Apalagi politik lokal ya, kalau kita boleh mengkritik bahwa ada beberapa politik lokal, kalau misalkan bupatinya dari partai A, maka kecenderungannya adalah yang menjadi sekda ataupun semua perangkat yang ada hubungan dengan partai A. Dan itu terlihat secara jelas di hadapan kita. Tetapi hal itu selanjutnya sepertinya didiamkan. Coba
Perhatikan satu persatu dari berbagai pemerintahan kabupaten kota dan provinsi yang ada. Itu sangat jelas. Apakah hal ini juga terjadi dalam pemerintahan pusat? Teman-teman juga bisa mengkritisinya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya memang berbicara pembangunan negeri ini, di lain simpul partai politik adalah hal yang penting. Kalau dahulu, waktu zaman Orde Baru, ASN itu boleh berpartai politik, tapi sekarang aturannya sudah tidak, ya kita ikuti aturan yang ada. Tapi bahwa pemberlakuannya itu belum. Itu yang perlu ditampilkan supaya sama semuanya. Begitu juga terkait kalau ada yang dikatakan melanggar, divonis melanggar, itu juga harus sama semuanya. Semoga bermanfaat, semoga pembangunan negeri tetap berjalan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.